Saya pernah dulu nih, ngapain dia jadi konten kreator ini itu segala macam. Tahu-tahu beberapa lama kemudian dia minta anaknya dipromosiin usahanya, minta gratis lagi. Iya. Tapi saya kasih, ya nanti akhirnya nggak jadi. Oh, kenapa dah, Boy? Malas aja sih sebenarnya. Berarti preman tuh udah melekat di dirinya dah, Boy? Masyarakat sih, netizen sih yang membuat melekat. Sebenarnya saya orangnya soft spoken gitu, ya lemah lembut. Saking lemah lembutnya tuh rambutnya tuh lebih panjang dari saya. Dari istri saya juga lebih panjang rambut saya. Tapi hebatnya istri saya dia nggak boleh memotong rambut saya. Iya. Biarin aja panjang katanya. Ini karakter ya? Nggak karakter juga sih, pembangkangan ini sebenarnya. Jadi boleh perkenalkan diri dah, Boy. Kenapa disebut dengan preman tangguang? Preman tanggung ya. Kalau di Minang itu Kemari Manangguang. Kemari Manangguang. Jadi kalau di Indonesia kan juga sama sih. Kemari Preman banget enggak, lemah banget enggak, jadi nanggung aja. Jadi memposisikan diri itu di tengah-tengah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Positioningnya tuh di tengah-tengah lah ya. Ya, di tengah-tengah, kita cari aman lah ya. Berarti preman tuh udah melekat di dirinya dah, Boy? Yang masyarakat sih, netizen sih yang membuat melekat. Sebenarnya saya orangnya soft spoken gitu, ya lemah lembut. Saking lemah lembutnya tuh rambutnya tuh lebih panjang dari saya. Dari istri saya juga lebih panjang rambut saya ini. Oh, dari istrinya juga lebih panjang ya? Tapi hebatnya istri saya dia nggak boleh memotong rambut saya. Iya. Biarin aja panjang katanya. Ini karakter ya? Nggak karakter juga sih, pembangkangan ini sebenarnya. Iya, Uni penasaran sekali nih, Daboy. Kenapa Daboy itu dipanggil preman tanggung gitu? Sebenarnya gini nih, suka bikin ulah di teman-teman, bukan di masyarakat sih. Iya, benar-benar. Jadi kalau istilahnya ini jadi umpan peluru lah. Buat sesuatu yang agak menjurus ke negatif sedikit. Dan konten-konten saya juga umumnya yang maaf sedikit ya, agak-agak dewasa. Urusan rumah tangga lah gitu kali-kali. Dan ya namanya orang dari kampung itu kan kalau preman banget kan mungkin dia di LP, dilepas. Jadi ini preman yang nggak pernah berurusan dengan lapas, kecuali nggak pidana ya. Preman tuh lebih mengekspresikan karakter, keberanian, benar nggak sih? Betul. Bahkan saya sering dapat uang dari lapas, misalnya ngeliput berita atau bikin konten di sana. Berarti Daboy sering ke lapas juga? Ya, ke lapas, ke Polres, ke gitu-gituan. Jadi kita mendekatkan diri ke sesuatu yang menurut orang mungkin agak kaku. Iya. Tapi kita harus bisa masuk ke sana. Agak kaku ya. Dan agak tabu. Agak tabu. Kalau saya nggak peduli itu. Toh kalau niat kita baik, langkah kita bagus, semuanya aman-aman saja. Sejak kapan Daboy mulai menjadi influencer nih? Selebgram. Sebenarnya saya lebih memilih pegiat media sosial. Pegiat media sosial. Agak berat kalau disebut selebgram. Kenapa? Soalnya konten saya jarang yang viral sih. Jadi kalau saya buat konten, saya posting nggak viral, nggak ditonton orang, saya nggak peduli. Iya, karena kita seharusnya nggak peduli. Kita kan lebih mencerminkan diri kita ya. Produktif aja, bikin aja. Kalau ditonton nggak ditonton, urusan belakangan. Tapi kalau lebih ada yang viral, bagus juga. Jadi awal mulanya tahun 2012 itu. 2012? Udah lama sekali. 13 tahun ya. Udah 13 tahun. Tapi baru 6 tahun baru dapat uangnya. 2019. 6 tahun udah baru dapat uangnya. Berarti prosesnya saya udah lumayan. berapa tahun nggak dapat uangnya? Iya.
Ya kalau berproses memang seperti itu kan. Iya, kalau mau benar. cepat dapat uang kita undang aja influencer atau artis tingkat nasional collab sama kita kan. Berarti kan kita harus ngasih uang orang Iya. biar cepat hebat. Jadi gitu. dari mana dapat uang pertama kali pecah telur? Dari mana ya? Kalau nggak salah itu KPU Kota Payakumbuh ya waktu bikin video sosialisasi untuk pemilu. Sebenarnya ada sih sebelum itu tapi saya lupa betul ada. Oh, pecah telur pertama tidak di dokumentasi. Enggak, hilang di memori kameramen sialan gitu. Karena kan setiap kita kalau gaji pertama nih itu berasa banget ya. Ini pecah telur pertama nih dah boy. Nggak ingat berapa dari hasil jadi influencer gitu. Soalnya gimana saya juga bingung kalau dari video itu saya udah lupa bayarannya juga tidak seberapa. Iya. Tapi awalnya saya banyak dapat uang itu bukan dari video, dari tulisan. Misalnya membuat artikel, membuat naskah. Kalau dalam bentuk video baru tahun 2019. 2019. Uang pertama yang didapatkan? Itu lumayan lah kalau untuk KPU karena ada anggaran ya. Iya. Anggaran dari plat merah itu lumayan jutaan ya. Oke. Iya. Gimana perasaannya? Ya jujur biasa aja sih kan uang kita juga itu. Kembali ke kita. KPU is the best lah. Ya tapi dari sana akhirnya saya kerja di KPU juga habis itu. Oke. Akhirnya jadi di Bawaslu juga pernah. Di Bawaslu juga berangkat dari sana sih. Jadi bukan skill sih yang diiniin. Terus cuman waktu itu di Payakumbuh mungkin saya orang satu-satunya yang aktif di media sosial dengan follower yang lumayan waktu itu. Oke. Ya kan kita kerja nggak perlu skill-skill juga kan. Iya, pandai-pandai aja ya bahasa Minangnya. Awakku harus pandai-pandai. Benar nggak dah boy? Betul. Betul. Nah, kan dah boy kok urangnya bahasa apa tadi namanya tuh bahasa Payakumbuh. Nah, Dun terdengar bahasa Payakumbuh itu dong gitu. Oh gini, sebenarnya kalau bahasa Payakumbuh asli itu kan bahasa kabupatennya. Iya benar. Kalau bahasa Payakumbuh kota yang sudah pakai R, bara-bara itu kan sebenarnya terkontaminasi atau terpengaruh oleh para perantau Periaman, Padang, Bukit Tinggi yang berjualan di kota Payakumbuh. Benar. Di pasar Payakumbuh. Benar. Jadi nggak logat-logat sedikit-sedikit lah logatnya ya. Kalau logat-logatnya bahkan di kabupaten 50 kota itu yang kata orang Payakumbuh itu ya, logat itu antar nagari saja beda-beda. Benar. Nggak bisa disamain. Bahkan kemarin saya sampai ribut sama netizen, bukan ribut sih sebenarnya. Kan ada saya pernah bikin konten sama Rio Ocu. Oke, iya. Rio Ocu yang orang Pekanbaru itu sebenarnya dia aslinya orang Sumbar juga. Iya. Jadi di konten itu dia memakai bahasa Ocu. Dan saya pura-pura nggak ngerti. Dan memang saya nggak ngerti. Iya. Lalu kata orang-orang di luar Payakumbuh, kok nggak ngerti bahasa Ocu kan sama dengan bahasa Payakumbuh. Iya. Padahal yang sama dengan bahasa Payakumbuh itu yang berbatasan dengan Kampar. Kampar 9 dan Pangkalan. Kalau orang Payakumbuh kota dan arah-arah ke sini udah nggak paham lagi. Apalagi logatnya kencang gitu kan. Iya. Nah, jadi istilahnya Daboy ini banyak berhubungan dengan pemerintahan juga ya? Ya haruslah, itu pemerintahan kita kan. Tapi KTP kita masih Indonesia kan. terkenal tukang kritik pemerintah nih. Itu hak kita sebagai WNI. Kita sudah memberikan. Mantan Presiden Amerika pernah berkata kan, jangan tanya apa yang negara berikan untuk kamu, tapi tanya apa yang kamu berikan untuk negaramu. Wow. Ya kita dari sejak lahir saja udah memberikan untuk negara kan. Apa tuh yang kita Beli berikan? Pampers, kena pajak untuk negara. Betul kan? Ya apalagi itu hak kita mengkritik. Tapi kan ada caranya. Sekarang saya di pemerintahan tuh punya teman loh, Purbaya. Wow, saya suka sekali sama Bapak Purbaya itu. Jadi kalau saya lihat, ini kita kemana arahnya ya? Iya, karena kita nggak mau ngidur. Iya, padahal saya... Ya, nggak apa-apa lah ya. Enggak, biasanya pejabat itu tabu berbicara kalau keuangan negara itu habis karena rapat. Baru Purbaya yang kemarin berani bilang seperti itu kan.
kenyataannya memang kan. Karena saya nggak pernah melihat atau mungkin saya nggak banyak kenal seorang yang rambutnya panjang atau preman tangguang-tangguang gitu yang ngerti politik dan dekat dengan pemerintahan seperti itu. Jadi saya tuh agak gimana nih, ini agak lain nih, Daboe nih, karena dia orangnya selengehan, duduk aja nggak rapi banget gitu, Nah, tapi dia bisa mengkritik pemerintah gitu, hello. Nah itu salahnya ya maaf kata ya para kaum hawa uni ya, mereka lebih percaya sama penampilan seseorang kan. Iya benar. Di sanalah mungkin ada aparat gadungan beraksi kan. Yang kalau seperti ini beraninya maling ayam aja dia udah mungkin sebulan kepikirannya gimana. Yeah, Tapi kalau yang rapi-rapi, yang pakai jas, pakai dasi ya, ini maaf kata ya, ujung-ujungnya orang kena bencana. Benar. Nah itu dah boy, saya kan gak suka bicara politik ya, apalagi saya suka nih. Apalagi mengkritik pemerintah, saya nggak bisa sampai ke sana kapasitas. Saya tanggung jawab ini. Nggak. Saya bukan nggak mau, tapi saya nggak ada kapasitas pengetahuan ke sana gitu. Jadi dengan style Daboe yang selengehan begini, dia paham nih apa yang dia kritik, apa yang dia bicarakan tuh dia paham. Saya nggak lihat di visual dia tuh nggak meyakinkan saya banget gitu. Kalau dia rapi, dia berdasi, dia pakai visualnya oke gitu kan, boleh gitu. Ini dengan yang selengehan ini dia paham apa yang dia bilang, itu yang bikin saya oke melihat seorang preman tangguang payakumbuh ini. Faktornya sebenarnya gini, ini jujur aja, ini orang tua saya, bapak. Bapak saya itu selain dari pelawak konvensional, pelawak warung kopi, beliau juga waktu pemerintahan sebelum reformasi dia aktif di partai politik. Dan ternamalah waktu itu megang di kabupaten ya. Jadi saya tak paham betul gimana karakter politik praktis itu. Dan beliau juga pernah diculik. Siapa? Bapak Daboe? Bapak selama 2 malam. Akhirnya dia tidak banyak bicara lagi. Nah gitu. Jadi saya paham, nggak banyak, cuman sedikit paham tentang gimana politik praktis itu. Dengan keadaan kita bencana yang menimpa Sumatera Barat, khususnya Daboe, daerah kita ini kan aku melihat kemarin di Palembayan. Ya Palembayan ikut ya. Kalau kita lihat di media sosial itu tuh seakan-akan kayak nggak percaya gitu. Tapi kalau setelah kita lihat itu luar biasa. Kampungnya hilang, jadi banyak batu-batuan, lumpur dan segalanya. Menurut Daboe gimana sih? Itu hanya mencekam di media sosial saja itu. Tapi saya melihat kenyataannya memang benar-benar sedih saya melihat gitu. Sedih saya melihat bisa ada kampung yang hilang seperti itu. Iya betul nih. Makanya kemarin kami dari Kadai Tangkelek ikut berdonasi beberapa puluh kodi pakaian. Itu kami nggak langsung ke tempat bencana, tapi kami titipkan ke posko yang pas kebetulan di Aur Kuning di Bukit Tinggi. Kami itu nggak tega masuk ke tempat bencana itu sebenarnya. Kenapa? Walaupun kami basicnya backgroundnya orang komedi, tapi percayalah pelawak itu orang yang paling gampang menangis itu. Iya benar. Orang yang menyembunyikan kesedihannya, kemudian dia terjemahkan secara tertawa-tertawa. Iya benar. Ujung-ujungnya meninggal aja kan, kebanyak yang kayak gitu komedian. Berarti Daboe tim Tangkelek nih. Bisa dibilang. Salam ya sama Bapak Khalid ya. Manajernya saya bawa tuh. Salam saya ingat tuh dulu podcast sama dia waktu lama dulu ya, udah lama berapa tahunnya? 2023. Jadi berarti Daboe seorang apa nih di Tangkelek?
Tim kreatif atau Kreator lah ya. kreator di Tangkele. Kita balik lagi ke bencana tadi. Seorang preman Tambuang nih, gimana menurut Dabai tanggapan Dabai dengan bencana yang ada di Sumatera Barat sekarang? Berat sebenarnya kalau kita bicara bencana. Tapi oleh orang-orang di atas ya, di negeri Konoha, kita disuruh bersabar ini karena takdir ilahi. Padahal ada ayat yang mereka lupakan kan. Apa tuh? Ya, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Benar sekali. Ya kalau misalnya, ini misalnya ya, tapi ini nggak pernah terjadi loh di Indonesia, di Thailand ini. Mereka pohon digundulin, hutan ditelanjangin. Ya. Kalau di hutan berarti kan biasanya ada sungai. Kalau udah gundul semua, air kan leluasa. Benar. Kalau air leluasa, otomatis yang kena bencana kan orang-orang di sekitar sana. Benar. Ya, kita disuruh bersabar, ini takdir. Ya takdir gimana kalau pohonnya hilang? Orang dulu aja, nenek saya pernah bilang, zaman dulu mereka buat rumah kayu, rumah gadang itu, nyari kayu di hutan, di bukit namanya, di gunung yang kecil itu bukit ya. Iya, sepengetahuan saya juga begitu. Gitu ya. Itu nggak boleh pohon yang paling di bawah dan nggak boleh paling di atas. Harus di tengah-tengah. Dan yang di tengah-tengah itu nggak boleh yang paling besar, nggak boleh yang paling kecil. Harus yang ukurannya sedang. Dan harus yang pohon itu di antara pohon-pohon yang lain. Jangan yang satu mandiri gitu. Mandiri satu ya, kayak jomblo ya, misah dia sendiri. Oh itu ada dari nenek-nenek moyang kita harus ada aturannya juga. Nenek saya pernah bilang seperti itu, tapi alasan mereka kan mistis. Ini supaya kan kasihan dia sendiri di sini diambil. Oh, alasannya mistis ya. Iya, keluarganya sini ntar ngamuk loh, iblis yang biar kelihatan rame juga ya, walaupun ada yang diambil gitu. Kalau saya tanya lagi, kalau di atas gimana? Ya sama aja, kalau di atas kan ibaratnya orang tua itu. Janganlah dipotong orang tua, jangan ditebang. Kalau yang di bawah, kalau yang paling bawah itu yang masih kecil-kecil. Iya. Yang paling realistis ya di tengah. Iya. Ini anak kedua bahaya nih. Yang tangguh-tangguh ini. Yang tangguh-tangguh ini ya. Untung saya bungsu ini. Iya. Selamat jadi ini. ya yang mau dibasmi itu yang tengah ya. Yang di tengah. Tapi logikanya kan berjalan, itu kan real jadinya. Kalau di atas memang kalau hujannya besar, ya kan nggak ada penopang. Iya, kalau di bawah hujannya besar juga, kan nggak ada yang ngehambat gitu kan. Kalau yang di tengah-tengah ambil satu ambil dua kan nggak masalah. Tapi ini udah berapa lama ini kita kan nggak ada kejadian banjir galodo yang begitu besar ya. Dengan sekarang ini galodo sebesar ini menurut Daboy permasalahannya itu di mana? Wah ini gawat ya ini. Iya, ini karena saya tanggung jawab nih nanti. Enggak, ini kan menurut versi kita masing-masing nih seorang Daboy yang preman tangguang. Kalau menurut saya sebagai pengusaha ini saya nggak ngerti banget nih Daboy. Oke gini, sepengetahuan saya Uni ya. Dulu saya waktu kecil hidup di kampung. Bencana itu paling tinggi itu angin kencang. Iya. Paling bahayanya nanti atap aja yang pindah kan, dari nagari ini ke nagari sana. Iya. Atau sempak aja di jemuran yang ini, paling itu bahayanya. Itu yang dari alam gitu ya, dari alam. Nah, kalau masalah banjir, pasti ada campur tangan manusia kah? Atau memang itu sekedar bencana dari alam gitu menurut Dabai? Itu takdir ilahi. Wow. Takdir memang takdir, berarti nggak ada campur tangan manusia ya menurut seorang preman tangguang ini. Ini masih ingat dulu Desi Ratnasari nyanyi takdir memang kejam. Iya, saya suka sekali, tapi nggak boleh itu dilakukan lagi. Kan ingat kan kaum milenial itu pasti tahu. Iya. Tahunya dilarang oleh pemerintah nyanyi lagu itu beredar kan. Iya, takdir memang kejam. Padahal kesini takdir itu lagu itu malah oke ya. Mungkin di ACC sama pemerintah dipuji ya, takdir memang kejam. Oke. Gara-gara takdir terjadi bencana ya. Oke. Sebenarnya ini kalau bicara kita tentang apa tadi banjir, galodo. Serba susah ya. Ini untuk apa dikembalikan lagi ekosistem awal? Kan itu pertanyaannya kemarin dari siapa itu ya, kalau nggak salah ketua
Ya sebenarnya kita perlulah tambang, perlu kayu, cuman kan ya cukup lah, secukupnya lah. Masa ya harus sampai gundul? Memang hasil tambang ini untuk makan masyarakat se-Indonesia enggak kan? Atau minimal lah untuk Provinsi Sumatera Barat aja dikasih bulanannya dari hasil tambang sekian juta, 3 juta, enggak kan, hanya sekelompok orang. Kecuali satu keluarga dikasih setiap bulan hutan digundulin, nggak apa-apa. Masyarakat kita kan tipikalnya kalau sudah kenyang mau korupsi juga, kampret itu di atas, silahkan. Kan gitu. Ya. Sebenarnya kan rugi kita, karena anak cucu kita gimana Nah itu. Tapi kan sederhananya begini. Kita udah kenyang, hidup kita makmur, akses gampang, jalan-jalan mulus, BBM nggak sulit, murah. Mereka yang di atas itu mau korupsi triliunan juga sih. Nggak apa-apa. Yang penting kita kenyang dulu. Iya. Ini udah susah. Waduh, bapak-bapak yang dipilih 5 tahun sekali itu, waduh. Dapat pensiun lagi kan, tapi nggak apa-apa lah. Ya, Mereka bekerja untuk kita Inilah semua. takdir. Ya namanya juga khilaf. Ini takdir. Ya orang kan bisa aja, manusia kan namanya khilaf. Iya. Ustadz aja sering khilaf kan. Iya, benar. Ya, itu kan kadang khilaf itu memang menjadi tradisi. Jadi menurut versi Daboy nih, sekarang ini apa yang harus kita, masyarakat pada umumnya, atau kita nih ke kaum milenial, gen Z, apa yang harus kita kerjakan nih supaya hal ini nggak terjadi lagi? Minimal kan kita harus ada ikhtiarnya untuk supaya kejadian ini nggak berulang gitu. Kalau saya riset, Iya. Kalau saya perhatikan ini Gen Z ini orang yang lebih berlogika dibanding kita nih ya, milenial. Oke. Sampai Y sampai bomber ke atas lah ya. Gen Z itu paling gampang loh dinasehati. Iya. Apalagi di media sosial kalau mereka aneh-aneh gampang loh. Soalnya mereka bisa menempatkan diri. Kita ini yang paling susah, orang-orang apalagi yang gen-gen di atas kita, keras kepalanya minta ampun itu. Dikasih tahu di media sosial. Ya dan mau deko dulu. Gitu ya. Iya. Berarti menurut Daboy Gen Z lebih bisa dinasehati secara logika dibanding kaum milenial dan di atas milenial. Iya. Oke, cara menasehati Gen Z itu gimana? Ya ajak aja ngopi, gampang itu. Ngopi coy. Masalahnya gini, Gen Z itu kenapa lebih gampang dinasehati? Mereka itu kan lahir itu pas di kemajuan media sosial. Oke. Jadi mereka itu sudah bisa menempatkan diri yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Dan mereka paham banget apa itu media sosial. Iya. Sementara kita dulu enggak kan. Kita menganggap dulu media sosial itu kan tabu. Kan jarang-jarang loh yang gen-gen kita itu yang awal-awal Facebook, oke lah Facebook yang tenar ya. IG, tapi Facebook lah dulunya. Yang mau ikut membuka akun Facebook. Iya, menganggap itu tabu, itu buatan II ya kan. Akhirnya kan latah juga. Iya. Lama-lama mereka ikut. Akhirnya banyak loh sekarang yang jadi konten kreator Facebook Pro. Facebook Pro. Iya. Dapat duit. Dapat duit 0,0 sekian dolar. Iya. Kuota habis 100.000 kan. Iya. Paling dalam 1 bulan mereka dapat $1. Cairnya nanti $100. Mungkin butuh 10 tahun lagi. Paling susah itu dinasehati. Jadi makanya Facebook bisa monet itu kita ini kemana ini tadi ini? Ya karena saya mau melihat pendapat Daboy seorang preman tangguh ini, cara menasihati tadi Gen Z dari mana bisa, karena Daboy bilang tadi Gen Z ini gampang dinasihati. Gini, sebenarnya itu kan sudah hukum alam. Gen Z hadir, mereka besar ketika pemerintah sudah carut marut. Mereka melihat di media sosial. Kalau kita sebelum di media sosial kita sudah melihatnya. Oke. Jadi mungkin dulu kita melihat baik karena media sosial belum ada. Sekarang kok seperti ini. Tapi kebanyakan orang-orang seperti kita gen milenial ke atas ini, kita berpatokan yang dulu. Iya. Gak bisa menerima kenyataan kalau ternyata situasinya sudah tidak seperti dulu. Oke. Ini kenal Mike Tyson? Kenal banget.
Oke, ini ada loh, benar loh. Ini masuk loh nanti obrolan kita di sana. Nah, gini, Mike Tyson itu petinju paling terkenal di masanya, si leher beton. Ketika dia dikalahkan oleh Evander Holyfield, seluruh masyarakat Indonesia tidak mau terima. Atau dia pernah dikalahkan oleh Golota di Jepang, seluruh masyarakat Indonesia tidak mau terima. Soalnya kita fan kepada Mike Tyson. Soalnya kita menganggap Mike Tyson lah petinju paling hebat. Akhirnya kita tidak mengakui bahwa ada petinju lain yang lebih hebat. Kita hanya berpatokan dia hebat, harus menang terus. Ya pesaingnya kan nggak mungkin juga kayak itu. Itu harus dikalahkan. Tapi kita sebagai fan, kita nggak mau fan kita ini kalah. Dia yang paling hebat. Sementara kita tidak pernah melihat ke satu sisi. Iya. Hubungannya dengan Gen Z? Gen Z, saya memikir lagi jadinya ya. Karena saya terdistract nih kata Daboy tadi. Gen Z ini gimana? Kenapa gampang menasihati? Menurut saya dengan statement Daboy tadi tuh lebih ke Gen Z ini nggak munafik gitu. Nggak munafik. Oke, gini, Gen Z besarnya dia bisa melihat seseorang itu dari dua sisi langsung. Misalnya begini, maaf kata ya. Oke, kita langsung aja ya ke puncak kayak Prabowo. Ini nggak apa-apa ya presiden kita. Prabowo itu hebat kata berita ini. Kalau Gen Z karena dia banyak melihat berita di media sosial, dia pasti melihat sisi lain. Sehebat apa Prabowo? Kalau sudah dilihat di media sosial nanti ada juga kekurangannya Prabowo. Jadi bisa nggak terlalu hebat. Manusia pasti ada kurang, pasti ada lebih. Sementara kita enggak dari dulu. Karena keterbatasan informasi. Kembali ke Mike Tyson tadi. Benar. Yang diumbar atau yang diberitakan zaman itu kehebatan Mike Tyson aja. Kontroversinya enggak. Kekurangannya enggak. Soalnya waktu itu yang menghasilkan uang di media itu memang Mike Tyson. Iya, benar-benar. Wajar kan orang cari uang di media sosial seperti itu. Benar-benar. Kalau sekarang Gen Z sudah bisa memilih-milih. Kalau dapat yang positif, dia pasti akan cari negatif. Kita enggak. Ya. Gitu sebenarnya ceritanya. Oke, ceritanya ngalor ngidur kita sama Daboy ini juga agak Saya sampai pagi mau loh kalau cerita Gen Z. Atau politik lah. Tergantung bayarannya sih. Yang akan saya tanyakan juga nggak ada masalah politik, tapi saya lebih ingin pendapat Daboy tentang bencana ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Gen Z? Apa yang harus kita lakukan sebagai kaum milenial untuk supaya Sumatera Barat ini aman nih, jangan sampai kita terkena banjir, galodo, apalagi tsunami seperti itu. Apa itu ya sebagai masyarakat Sumatera Barat? Apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk Gen Z ya dan lainnya, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan dan mudah-mudahan saya yakin mereka sudah paham. Pertama itu seperti yang sudah-sudah, kalaupun kita tidak membantu secara langsung, ini kan turun secara langsung, minimal kita menyebarkan informasi yang positifnya. Jangan ditambah-tambah lah lagi kayak ibu-ibu di Facebook Pro video-video yang pakai AI segala macam atau video lama diposting ulang demi 0,0 sekian dolar. Yang kedua itu tentang Gen Z itu. Mereka itu kan sekarang tuh sebenarnya nggak perlu dinasehati lagi. Kenapa? Karena mereka nggak serakah loh. Nggak seserakah orang-orang lain yang di Thailand, gen-gen bomber Thailand. Itu serakah banget itu. Tebang satu pohon, kurang ini. Ini kamu punya toko kan? Saya juga pernah toko di Bandung dulu. Udahlah punya toko satu, udahlah. Ada uang dikit tambah satu lagi. Itu saya banget. Iya, ada uang tambah satu lagi. Akhirnya utang saya numpuk, saya bangkrut. Iya benar. Enggak, kalau Gen Z mereka lebih aman, lebih cari aman, hidup tenang, enggak seserakah yang kita alami zaman-zaman dulunya. Bukan serakah sih sebenarnya. Kalau kita punya toko dan ditambah-tambah itu hak kita kan, kita bekerja secara mandiri. Tapi kita lelah sendiri. Lelah sendiri. Tapi yang bahayanya ini kan pejabat-pejabat yang di Thailand ini. Udahlah dipilih sekali 5 tahun, nggak ada estafet karir. Tiba-tiba buka
gundul hutan. Ya kita sebagai masyarakat aja dah Bay, apa yang harus kita lakukan? Kalau Gandhi tadi kan lebih tadi dah Bay bilang menyebarkan informasi gimana keadaan Sumatera Barat. Mana tahu nih orang Sumatera Barat yang di luar-luar sana tahu nih gimana keadaan kampung mereka. Nah itu kan lebih oke tuh kalau milenial apa sih yang harus kita kerjakan di usia kita sekarang ini? Kalau sebenarnya untuk semua lah ya, nggak Gen Z aja kan kita. Ya tadi Gen Z, nah sekarang untuk semua. Sebenarnya satu aja sih jawabannya, seimbang aja. Iya. Kalau udah orang mengerti hukum seimbang, orang pasti merasa cukup. Oke. Misalnya begini, Uni kan pedagang. Benar. Kalau Uni jualan pakaian, pasti ada penyeimbangnya. Misalnya Uni buka konveksi. Iya. Kalau buka konveksi pasti Uni kasih penyeimbang barang Tanah Abang sedikit. Iya. Biar bagus kelihatannya di pajangan. Kalau semua barang Tanah Abang sementara kita buka konveksi dan kita hanya sedikit, itu bahaya kan? Oke. Yang itu yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Orang terlalu mendrop. Misalnya gini, di suatu ketika di pemerintah Thailand, mereka punya banyak garam. Tapi diimpor dari luar. Ini kenapa? Karena mereka nggak mau cukup. Soalnya kalau barang dari Thailand, barang dari luar negeri, itu kan mereka akan dapat fee, dapat pajak. Iya, tapi kan negara Thailand ini kan nggak seperti negara kita. Ya, negara seperti kita itu mah ya, adil paham makmur. ya, Dabo ya. Jangan kita membanding-bandingkan Thailand terus seperti itu. Indonesia ini, apalagi Sumatera Barat, kita harus menjaga nih negeri kita. Gimana supaya tidak terjadi untuk anak cucu kita juga seperti itu. Kalau saya lebih berpikir gini, kalau tidak bisa menjaganya, misalnya tidak bisa menanam pohon, tidak bisa melarang orang menebang pohon, jangan merusak, itu aja. Iya, benar. Supaya tidak ada kejadian hal ini. Kan kita rugi, kita kemana akses pun jauh sekarang, Daboy. Iya, itu yang bahaya, lumpuh ekonomi kita ya. Lumpuh ekonomi kita. Tapi untuk pembangunan ini saya lihat kalau dengan kejadian seperti ini butuh triliunan juga duit untuk menyelamatkan kampung-kampung ini, Daboy. Ya kan ibaratnya gini, kalau orang Minang dulu bahasa apanya itu pepatahannya di tumbuh situ disiangi. Ya kan? Di tumbuh di situ saya siangi. Di mana ada bencana di sana dievaluasi, dipelajari. Aduh. Padahal lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Benar. Untuk mengobati ini habis triliunan. Iya, tapi kita kan sebagai manusia kita nggak munafik juga, kalau kita jatuh baru kita sadar. Iya. Kalau dinasihati orang tua jarang kita sadar begitu. Jadi kita nggak bisa juga terlalu mengketik. Ini udah teguran dari Allah. Kalau kita istilahnya cangok ya, kalau bahasa Minangnya, nggak mau tahu nih dengan alam. Inilah akhirnya apa yang kita pertahankan, rumah, gedung, apa semuanya hancur sekejap. Nah itu, tapi kan kita sering jatuh nggak sadar-sadar. Ya itu masalahnya ya, Daboy ya. Ya, orang jatuh sekali dia sadar, tapi kita sering beberapa kali jatuh nggak sadar-sadar, malah mencoba untuk jatuh di tempat lain. Karena kan setiap orang tuh posisinya sekali 5 tahun kan bertukar, Daboy. Jadi di masa-masa itu orang yang baru. Orangnya bertukar, polanya tidak. Iya, polanya tidak. Yang membentuk terjadinya keserakahan, korupsi itu kan pola. Iya. Purbaya bilang, ini Purbaya loh, bukan saya ya. Yang menghabiskan anggaran triliunan itu kan rapat-rapat nggak penting, itu katanya. Kalau mau marah ke Purbaya ya, kalau ada pejabat yang tidak terima. Tapi saya cukup apresiasi juga dengan Pak Prabowo. Semenjak dia menjabat, korupsinya banyak yang tertangkap nih. Iya, banyak sekali itu. 1.000 triliun. Berapa banyak duitnya tuh, Daboy? Mungkin kalau kita unggulkan ya, sesumbar ini bisa penuh. Atau beli karupuk gitu. Beli karupuk mungkin se-Indonesia bisa makan ya. Bisa makan ya. 1.000 triliun. Wow. Kebayang nggak tuh? Mau dibawa kemana tuh duit sebanyak itu? Ya, tapi kata Uni tadi hebat Prabowo. Di zaman beliau ini banyak kasus-kasus korupsi kelas kakap yang bisa ditangkap Iya, KPK. Karena ya. di mindset saya nih nggak sebanyak itu. Kok 1.000 triliun? Allah Akbar. Iya gitu. Ternyata banyak duit ya. Ternyata kita banyak duit, dan saya baru tahu ternyata duit-duit itu
kemarin diserahkan kepada Menteri Keuangan. Iya, ke Pak Purbaya. Berarti yang kemarin-kemarin sebelumnya uang itu diserahkan kemana ya? Mungkin ke Daboy. Enggak, saya ngaku enggak ada. Serius Daboy? Tuh orang kaya Lamu. Udah lama enggak kayu-kayu kan? Orang Lamu ya udah mungkin kayu-kayu saja gitu ya. uang-uang dari kemarin itu dilimpahkan ke panti-panti sosial. Iya, benar. Ke anak gelandangan, ke tempat ibadah. Kita kan nggak tahu, kita kan nggak nyampe ke sana melihat RAB atau laporan keuangan orang kan kita nggak tahu kan pemerintahan. Nggak ada laporan juga ke Daboy ya. Tapi setidaknya Prabowo udah lama berbuat, udah. Saya suka. Iya. Apalagi Bapak Purbaya. Tapi saya nggak pernah nyoblos loh. Nggak pernah nyoblos. Pak Prabowo nggak pernah saya coblos. Oh gitu ya. Kenapa? Setiap saya coblos gagal terus. Oke. Tapi jadi siapapun. pas nggak dicoblos? Kemarin nggak dicoblos malah beliau yang jadi presiden. Saya dari tahun berapa nyoblosnya? Mungkin yang Gen Z nggak tahu ini. Iya. Beliau dulu pernah berpasangan dengan Megawati jadi wakil. 2004 ya. Saya coblos itu Mega Pro. Kalau nggak salah ini. Iya. Gagal, kalah sama SBY kan. Oke. Terus sebelumnya saya malah mencoblos sama Rais. Gagal lagi. Berarti kalau Daboy nggak mencoblos Pak Prabowo menang. Kemarin makanya menang. Saya nggak coblos kemarin. Jangan coblos ya. Kalau saya memang coblos tuh Pak Prabowo karena saya suka banget tuh karakter beliau. Iya, gampang ini jadi dapat kur nanti. Oh, saya nggak usah di dapat kur. Ketemu aja sama Pak Prabowo saja belepotan nih ngomongnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin Pak Prabowo sebelum ketika Jokowi presiden, beliau ketika tidak dekat dengan penguasa, bisnis saya mandek kan begitu katanya. Tapi nggak apa-apa sih, itu hak masing-masing. Dan saya siapapun yang terpilih jadi presiden, saya nggak pernah menyerang secara individu. Iya. Saya lebih menyerang secara kebijakan. Itu hak WNI kan, hak kita yang berKTP. Tapi kita terlalu ke atas ngomongnya, Daboy. Kita ya nggak apa-apa, biar kelihatan pintar aja kita. Nanti cek lagi di Google gimana yang benar. Nah, sebenarnya kan coba kita letakkan di tengah pemerintahan kita daerah ini. Sumatera Barat. Ya, itu lebih parah lagi, Daboy. Apanya yang parah? Ya kan? Saya juga pernah jadi host loh. Gimana ini? Menurut saya, kan harusnya kita dengan kejadian ini kan saya lihat semua pemerintahan kita kan turun nih. Iya, turun. Ya, itu. Kita lebih protesnya jangan ke atas terus, ke daerah aja gitu. Dan gini, pasti apa yang kita... Mungkin dari seorang perempuan membranding diri lewat host podcast mungkin baru-baru ini ya, jarang-jarang ya. Iya. Pasti yang paling banyak mendukung teman-teman Uni. Enggak ada. Enggak. Ya orang-orang jauh dulu lah. Enggak juga. Karena saya seorang perempuan yang berbeda. Berbeda, ya, nggak punya teman. Berarti kita balik ya. Nggak punya teman. Apa ya? Nggak gini, maksudnya kadang sesuatu hal ini kalau kita aneh sendiri, biasanya yang dekat-dekat itu pasti agak sinis. Sebelum mereka melihat hasilnya. Ya, saya pernah dulu nih, ngapain dia jadi konten kreator ini itu segala macam. Tahu-tahu beberapa lama kemudian dia minta anaknya dipromosiin usahanya. Minta gratis lagi. Iya. Tapi saya kasih nanti akhirnya nggak jadi. Oh, kenapa Daboy? Malas aja sih sebenarnya. Saya bukan dendam sih, enggak. Cuman takutnya kalau nanti saya bikinkan karena ini persaudaraan, ternyata nggak viral. Iya. Itu malah menjadi tanggung jawab saya. Moral. Padahal saya jauh-jauh dari saya bilang saya bukan Telegram. Saya pegiat seni, saya pegiat media sosial. Saya tetap produktif, saya tetap konten apapun yang terjadi, ditonton nggak ditonton. Iya, benar. Gitu. Kalau saya berbeda, Daboy. Kalau saya nggak suka foto-foto cantik, saya nggak suka. Udah saya coba, tapi nggak gua banget. Saya suka lebih berinteraksi, lebih banyak relasi dan suka bergaul seperti itu. Karena saya nggak ada waktu untuk bergaul. Nah, dengan podcast ini saya lebih melatih public speaking saya, relasi saya, dan saya tidak bercita-cita jadi host. Saya nggak bercita-cita jadi narasumber. Saya nggak bercita. Saya lebih enjoy aja. Mau orang bilang kenapa ceritanya nggak di skrip? Memang saya enak-enak saya aja karena podcast bareng Uni. Yang jadi tamu siapa sih?
Kok saya yang dengerin ya? Nah, tapi betul nih. Supaya Dabe paham. Saya nggak host ya. Iya. Jadi apa yang saya tanyakan sama Daboy itu seorang preman tangguang yang di luar mindset saya nih nggak bakalan paham nih politik, apalagi mengkritik-kritik pemerintah. Yeah. Tapi Daboy begitu paham apa yang Daboy bicarakan seperti itu. Saya analoginya begini, saya akan membuat konten kalau saya paham konten itu apa. Oke. Misalnya begini, ada orang menyuruh saya bikin konten tentang maaf nih slot. Wow. Saya nggak ngerti, saya nggak pernah main, gimana? Iya. Jadi nggak bisa, saya nggak pernah main. Kalau Daboy bilang slot. Nah, apa? Benci saya sama orang. Ya ini contohnya, untung saya nggak pernah main itu kan. Kan itu. Jadi saya akan membuat konsep suatu tapi konten. boleh saya tunggu, karena saya potong Daboy, maaf. Boleh nggak bikin konten slot? Masukan dari saya. Begini, kenapa orang mau main slot? Padahal dia tuh orang paling bodoh sedunia. Iya. Nah itu yang mau saya bayangkan. Itu tuh orang-orang pintar yang main slot tuh, yang sosok pejabat, dia main slot Daboy. Begini Uni ya, main slot itu ada polanya. Iya. Gimana nih, saya mau tahu juga, kita berurus bencana. Ini kalau saya pilih-pilih ini. Iya. Ini maaf ya, ini kan sebenarnya ada dua pilihan. Main slot itu kan online. Ada judi konvensional di atas meja. Online aja deh. Oke. Kalau misalnya diharuskan saya memilih satu di antara dua itu harus ini. Kalau enggak nyawa saya jadi taruhan. Ini misalnya saya akan memilih judi konvensional. Ya benar. Kenapa? Benar. Putaran uangnya cuma di situ. Iya. Misalnya di warung ya udah di warung. Iya gitu. benar. Di Indonesia kan. Ini slot ini kita nggak tahu, mungkin ke Kamboja uangnya. Iya benar. Saya heran, yang main slot ini bukan orang bodoh loh. Iya betul. Tapi bisa dibodoh-bodohi. Allahu Akbar. Saya tuh jadi heran gitu. Ternyata ada judi yang bisa miliaran, bisa menghancurkan rumah tangga. Ya Allah. Sebenarnya kalau saya balik lagi, saya tidak serta-merta menyalahkan pemain slot, enggak. Kalau saya menyalahkan sekali. Oke, itu kan menurut saya Uni ya. dendam dengan orang yang main slot. Kalau memang perempuan memang logikanya memang ke sana langsung. Tapi kalau seseorang laki-laki dia akan mencari dulu, meriset dulu kenapa ada judi slot ini. Itu yang pertama. Kenapa dia main judi slot? Apakah dia tidak punya kesibukan, tidak punya kerjaan, atau tidak dimarahi istrinya? Dia cepat kaya. Dia cepat kaya ya. Kenapa dia cepat kaya? Kan harus juga ke sana. Dulu suatu ketika di kampung saya pernah ada pemerintahan dari Kamboja ingin menanamkan modal untuk membuka kolam ikan. Jadi anggarannya ada. Kalau nggak ada anggaran kan nggak mungkin plat merah mau. Anggarannya udah ada. Bikin kolam ikan, ikannya ini, kolamnya di sini. Lalu ada seseorang teman berkata, ikan itu pemangsanya musang. Bagaimana kalau kita bikin perangkap musang? Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, anggarannya kita untuk ikan dan kolam. Berarti kalau musang makan ikan, nanti kan turun lagi anggarannya. Iya. Tambah ikan. Kalau saya lebih berpikir, dan teman itu lebih berpikir, bagaimana kalau awal sebelum kolam ini dibuat, ikan ini dimasukin, musang dulu kita jauh-jauhkan. Ini analoginya seperti itu. Artinya kenapa? Artinya kita balik ke slot. Kita batasi dulu lah. Misalnya aplikasi ini kan dari luar misalnya aplikasi slot. Ya gimana supaya nggak sampai? Saya bersemangat kalau ngomong slot. Iya. Bersemangat sekali saya. Tolonglah dijelaskan. Saya nggak ditawarin air dari tadi. Saya tertarik dengan slot ini. Kenapa mereka tuh suka main slot? Menurut preman tanggung seperti Daboy ini, apa nih komentarnya? Oke. Saya jawab dulu, saya yang nggak suka karena saya nggak punya uang. Oke, karena nggak punya uang. Kalau Anda kan Daboy punya uang? Mending buat anak istri saya. Iya. Kenapa menurut Daboy orang mau menghabiskan uang dari jutaan sampai miliaran untuk sebuah apa namanya tuh? Slot yang itu cuma program gitu. Ya begini, ada dua kemungkinan ini ya. Pertama memang ada orang kelebihan uang. Dia nggak punya waktu
untuk menghabiskan di tempat lain misalnya. Ya udah habiskan aja di ponsel. Iya. Mungkin aja uang-uang dari hutan yang digundulkan di Kamboja bisa jadi kan. Yang kedua, seseorang yang merasa punya uang, merasa ini ya, dan dari uang yang tidak seberapa itu, dia merasa bisa nanti akan berkembang beranak pinak, menghayal istilahnya. Menghayal ya. Ya, waktu kami dulu sekolah SMP tuh kami sering itu menghayal punya pacar penyanyi dangdut. Wow. Lihat organ tunggal kan, ada penyanyi dangdut, bisa nggak jadi pacar ya, menghayal. Gitu kan. Atau kami dulu laki-laki mungkin sering naksir sama guru wanita, itu kan menghayal. Iya, itu benar, kan menghayal. tidak terjangkau sebenarnya. Benar. Masa ya kita baru bocah bau kencur itu mau suka sih bisa, kalau cinta kan nggak mungkin. Iya, benar. Ini tahu nggak definisi suka sama cinta? Saya kasih tahu ya. Ini ada hubungannya nanti sama slot nih. Iya, ini saya benar. pikirkan lagi nanti. Iya. Suka itu kan perasaan. Perasaan ya. Saya bisa suka sama Uni. Iya. Saya suka Prabowo bisa, sama artis bisa. Tapi kan hanya sebatas suka, mengagumi. Nggak harus kita memiliki. Iya, benar. Tapi cinta itu harus memiliki. Kalau nggak dimiliki, kita lakukan berbagai cara. Iya, tapi cinta tidak harus memiliki, dah boy, kata pepatah. Cinta tidak harus memiliki, itu sebenarnya suka. Oh gitu. Cuman kan kadang kita alam bawah sadar kita ini nggak bisa diajak kompromi. Oke, hubungan dengan slot lagi dah boy. Nah, ada dua kemungkinan tadi. Satu orang yang hanya sekedar suka. Oke. Ya, akhirnya nyambung juga ya. Padahal saya nggak kepikiran ke sana. Iya. Ini baru terlintas. Iya, oke. Ada yang hanya sekedar suka. Iya. Dia coba. Oh bagus ini, coba. Oh kalah ini, ya udahlah, ngabisin uang. Iya. Di sana logikanya berjalan, nggak ada penjudi yang kaya kecuali bandar. Benar. Ada yang betul-betul cinta, dicobain sekali. Wah oke nih, wah bisa nih kalah, wah bisa lagi nih kalah. Iya. Dari hari itu modal 1 juta menang 2 juta. Padahal sebelumnya dia udah kalah puluhan juta. Iya benar. Itu kan terlalu cinta. Ada nggak ya sampai sekarang, pejabat-pejabat kita yang ikut berperang separah itu, setajam itu kepada pemain slot? Sampai sekarang saya belum lihat. Iya, saya juga nggak lihat. Misalnya begini, yang ditangkap kan banyak yang kelas-kelas teri. Ini mama kata yang terlihat oleh saya, ya nggak tahu kalau udah kelas kakapnya terlihat. Misalnya kalau diperangi secara brutal, itu saya rasa itu bisa. Semua turun tangan ke bawah, dari atas ke bawah. Benar. Dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai ke nagari, ke kelurahan. Tapi kan buktinya sampai sekarang yang saya lihat belum. Benar. Tapi yang paling gampang, kita nggak boleh, kalau kita ngomong panjang lebar dari tadi kan harus dibikin pelatihan, dinasihati, panjang urutannya gua. Kalau diblokir aja aplikasi itu gimana? Iya, itu maksudnya. Nah, itu yang saya mau kata-kata dari Dada Boy, pas, padat, jelas gitu kan. Jadi nggak ada kita ngalung ngidul, aplikasinya tuh dihapuskan. Ada seseorang yang merasa dirugikan nggak? Di slot ini? Iya, misalnya aplikasi itu dihapus. Saya yang nanya ke Uni. Saya nggak ngerti juga. Kalau Daber udah bertanya ke saya nggak pengalaman nih. Tapi saya terlalu emosi dengan orang yang suka slot. Itu kan ada di lingkungan saya. Begini gitu. ya, kalau konvensional gini. Di kampung saya dulu orang sering main judi konvensional pakai kertas ceki, kertas koa. Ya sudah dilarang oleh Pak Jorong atau pemuka lama, nggak boleh lagi judi di sana. Ya udah kertas koa nggak boleh ada di sana. Akhirnya nggak ada orang judi. Benar. Gampang kan? Gampang sekali. Permainan ini kan banyak faktor. Ada uang, ada alatnya. Kalau uangnya nggak ada, nggak bisa juga dia main. Iya. Kalau alatnya nggak ada, apalagi kan? Iya, benar. Tambah nggak bisa dia main. Nah, pintar nih Daboy. Memang harus pintar. Iya, tapi saya dapat satu kata-kata yang pas gitu. Kita nggak bisa menyalahkan, benar kata Daboy tadi, si yang pemain slot. Yang kita menyalahkan kenapa aplikasinya nggak dihapus, dah clear. Iya. Banyak, nggak apa-apa ya, banyak bicara saya. Saya diundang memang untuk bicara. Iya, kan? benar-benar. Begini kan, Uni kan sudah berkeluarga, saya juga. Kita
dulu saya pernah di kampung sering menyalahkan anak yang berbuat onar ketika udah dewasa. Betul kan? Anak nggak tahu diuntung siang bagau itu udah jago ruang. Padahal anak ini dari lahir apa yang dia terapkan itu apa yang lihat pertama kali. Ketika anak arogan dewasa itu mempengaruhi dia waktu kecil. Ketika anak lemah lembut juga, soalnya itu yang dia lihat di rumah. Sekarang judi ini, slot ini sudah ada, sudah banyak, sudah dipakai orang, sudah banyak yang merugikan orang. Tiba-tiba orang menasehati. Loh, dulu kemana aja? Dari kecil judi ini kan tumbuh makin besar makin besar. Iya, benar. Loh, ini kan kenapa nggak diberesin dari awal? Iya. Kayak bencana kemarin. Kenapa yang ditangkap pejudinya? Kenapa? Kenapa aplikasinya nggak dihapus? Ya itu Aku ya. dapet nih. Itu kan pertanyaan kita ya. Iya. Bukan pernyataan. Bukan. Kenapa? Tapi kan kasihan banget. Ada yang bakar suaminya, ada yang rumah tangganya hancur. Aduh, kalau aku tuh melihat judi slot tuh, karena kan di kita milenial ini kan baru-baru paham aku ternyata ada judi slot, tapi itu merusak banget dah boy. Kenapa pemerintah nggak jadi aku kritik juga nih, kenapa nggak dihapus Ya aja? mungkin ada keterbatasan begini. Nggak ada seseorang itu kadang dia duduk bukan di kursinya. Oke. Tapi saya sebagai perempuan menghimbau juga, tolonglah hapus itu aplikasi. Ya merugikan banget untuk pihak-pihak istri ya. Pihak-pihak istri karena banyak karena kita nih sebagai perempuan dan istri-istri ya atau orang tua gitu, kita kan nggak tahu apa kegiatan suami anak kita sekitar kita nggak bisa sok bersih ya. Iya, nggak bisa sok bersih karena suami dan anak kita tuh nggak bisa kita pantau di media sosial, mana tahu dia nanti bisa main judi, main slot kayak gitu ya. Sebenarnya gini, ada istilah ada istilah. Sekarang kita tidak bisa menyalahkan kalau ada kambing yang memakan rumput. Kenapa? Bukan rumput kita yang dipagar. Ini ada kambing loh. Tahu kan kambing? Benar. Bukan manusia. Iya. Tiba-tiba dia makan rumput. Nggak salah. Nggak bisa kita nasihati kambing. Nggak bisa. Itu makanan dia. Harus rumput kita yang dipagar. Saya juga punya anak 2 perempuan. Jadi saya jatah waktu untuk main HP itu sehari 1 jam. 1 jam pulang sekolah, 1 jam malam. Dan itu kita cek terus. Segitunya kita mengawasi mereka, belum tentu juga nantinya. Benar sekali. Betul, kan? Sealim-alimnya orang dari kecil kita bentuk rajin ngaji, MTQ juara. Misalnya laki jenggotnya udah panjang, ceramah di sana sini, kan belum tentu dia. Iya, yang mempengaruhi kan lingkungan yang lebih berat. Itu kan ditambah lingkungan. Tapi setidaknya ada peran orang tua dari kecil. Itu yang perlu diingat-ingat. Siap dah boy. Kayak gini, kita kembali ke judi slot tadi. Kita marahin anak main slot. Karena aplikasi itu udah ada sekarang. Loh, kenapa dia main? Kenapa dia seberani itu main? Padahal dia di rumahnya ada orang tua. Walaupun orang tuanya nggak lihat, dia tahu ini misalnya dosa. Kenapa dia seberani itu main slot? Padahal di rumah itu ada orang tua, walaupun orang tuanya tidak tahu slot. Berarti dia balante angan. Balante angan kan? Berarti orang tua ini ada sesuatu, lost control, ada sesuatu yang tidak dia terapkan dari kecil. Iya. Betul kan? Benar sekali. Ini contohnya juga. Saya pertama nikah, takut banget saya nggak sholat di depan istri. Soalnya memang begitu aturannya sebelum nikah ya. Berarti kan memang ada dia terapkan. Tapi misalnya dari 5 tahun saya nggak pernah sholat, padahal dia sama saya udah nikah, tiba-tiba dia marah, saya balik marah. Iya benar. Kemarin kemana aja? Iya. Itu saya kambing kata saya. Iya. Harus makan rumput. Iya, harus makan rumput. Oke, siap. Beginilah cerita kita dengan seorang preman tangguang. Dabe, apapun yang kita bicarakan dia nyambung nih. Dan dia juga memahami bidang politik ini. Gue salut banget sama Dabe, bukan seorang yang aktif media sosial saja, namun ternyata Dabe juga memiliki banyak pengetahuan khusus di bidang politik dan
judi slot, Gen Z, apa yang saya nggak tahu nih apa yang kita bahas di sini gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan. Oke, sedikit. Kenapa saya mempelajarinya? Apapun saya pelajari, ini bukan serta-merta supaya saya kelihatan cerdas, enggak. Karena saya punya anak. Dia akan tumbuh besar, dia akan dewasa, dia akan menikah. Benar. Kalau saya tidak tahu tentang politik, tentang slot, tentang Gen Z, tentang media sosial, saya takut mereka kebulin saya. Iya. Jadi ketika mereka ini saya udah tahu duluan. Oh, apalah dulu lah. Iya. Jangan cubu-cubu. Makanya saya pelajari semua. Iya, kita harus paham ya. Sebagai orang tua kita harus pintar. Dan bisa menjaga anak cucu kita ke depan supaya lebih gimana deh, Boy? Lebih peduli dan empati lah. Ya, dan kampung halaman kita juga bisa kita jaga supaya nanti pulang kampung di hari Lebaran juga bisa kebersamaan ya, Boy. Karena itu yang bikin kita tuh hangat di saat hari Lebaran. Oke. Semoga cerita kita hari ini bisa membawa inspirasi buat semua subscribe Uni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Boy.